kalian tadi. Teori terakhir gue jelek banget, gila. Aku juga lagi. Ini emang susah gak sih tiap orang? Kalau lu gimana gitu? Tapi mah santai aja gak sih? Masih lama juga ya nggak? Tahu cuy aja nggak sih nih? Mending kita ke Pakuwon. Tuh bagus nggak sih mallnya? Mending kita foya-foya ya. Tema mah bisa. Iya ya lah. Itu nih TBK bentar lagi, Git. Jangan santai lah. Aja lah, TBK mah bisa lah. Iya. Kecil. Masih UI. Ada apa ya, Mbak? Kakak pas berapa nih kak? Lihat Agit nih kak. Nih, kira-kira udah berapa persen persiapan PTN-nya? Kamu pasti masuk. Iya, pede banget. Tapi kira-kira nih kak banyak stres nggak sih selama persiapan PTN ini? Stres banget, Kak. Lihat sih, chill aja gitu. Tapi kira-kira kakak-kakak masih merhatiin mental health nggak sih kak selama persiapannya ini? Aduh, kepikiran ya. Gitu. Tapi kayak sebenarnya mental health tuh penting banget kak buat persiapan UTBK ini. Kira-kira kakak tahu nggak gimana caranya supaya mental health kita ini bisa tetap terjaga? Gimana ya? Kalau gitu aku bakal ngasih sharing-sharing tentang gimana sih caranya tips supaya mental health kita bisa tetap baik selama persiapan PTN. Lu mau di sini juga? Apa di siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa? Salah duduk. Halo teman-teman calon mahasiswa terbaik, gimana mood hari ini? Sudah siap belum overthinking bareng soal prediksi UTBK? Kenalin ya teman-teman, aku Nataya, aku di sini menjadi moderator. Terus kalian sedang di fase paling krusial kan, menentukan masa depan. Tapi pressure ini sering bikin kita lupa satu hal. Apa itu satu halnya? Kesehatan mental. Hari ini aku dan kita semua mau bahas survival guide agar kalian tetap waras sampai pengumuman lulusan. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, mari kita sambut Kak Raihana dan Kak Rucita yang akan memimpin diskusi hari ini. Halo, selamat pagi semua. Halo Kak. Kami tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk apa nih Kak? Nah, di sini kita tuh pengen banget sharing-sharing tentang kesehatan mental, apalagi kalian kan mau persiapan UTBK kan? Nah, karena persiapan UTBK pasti banyak banget pressure-pressure yang kalian dapat nih, misalnya dari orang tua, dari sekolah, bisa juga dari diri sendiri kalian tuh kayak merasa terpressure banget nih. Nah, itu tuh hal wajar teman-teman. Tapi kalau misalnya hal itu sampai membuat kalian stres, susah tidur, mudah marah, nah itu artinya alarm kesehatan mental kalian udah berbunyi. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri nih, karena kan dari tadi kita belum perkenalkan diri. Nah, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Rucita Nindya Putri dan rekan aku Raihana Nana. Nah, kita mau mulai pembahasan dan sharing-sharing mengenai mental health. Nah, coba siapa yang semalam habis begadang sampai jam 3 pagi, terus overthinking juga nih kayak gimana ya UTBK nanti, atau nggak kalian overthinking karena pressure dari orang tua, dari sekolah dan lain-lain. Coba angkat tangan yang overthinking semalam sampai nggak bisa tidur. Saya. Biasa Kakak, aku tuh sering banget deh overthinking. Apalagi kalau ngeliat nilai TO yang jelek, aku suka nangis. Dan lebih sakitnya kalau misalnya aku bilang ke orang tua dan mereka bilang untuk tetap kuat dan jangan cengeng. Kalau begitu, apakah mental aku yang lemah atau gimana ya kak? Nah, justru sebaliknya tuh, sadar kalau kamu butuh istirahat atau ngerasa sedih, itu tanda kamu kuat dan jujur sama diri sendiri. Nah, kesehatan mental itu teman-teman bukan tentang soal bahagia, tapi kita bisa mengelola emosi, terus kita tahu perasaan kita apa, itu tanda kesehatan mental kita tuh baik teman-teman. Nah, benar banget tuh, kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Kalau misalnya fisik kita lagi nggak baik, misalnya otak kita lagi pusing banget, pasti kalau misalnya ngerjain soal kita nggak bisa fokus kan. Nah, kesehatan mental juga gitu, sama dampaknya dengan kesehatan fisik itu. Nggak ada waktu lah buat healing gak jelas itu. Mending waktunya dipakai buat belajar nggak sih?
Daripada kayak gitu mah alay banget. Nah, gila, kita setuju banget kalau misalnya belajar itu penting. Tapi kita perlu diingat juga kalau misalnya nih ada sebuah mesin yang terus dikerjakan secara terus-menerus, itu apakah outputnya akan jadi baik atau mesin itu akan malah rusak? Kemungkinan besar mesinnya kan rusak kan? Otak kita juga seperti itu. Kalau misalnya kita terus menggunakan otak kita secara terus-menerus, yang ada otak kita malah jenuh dan gak bisa lagi menyerap informasi masuk ke otak. Lalu kira-kira gimana sih Kak caranya supaya kita bisa menjaga mental health di masa-masa genting ini? Nah, caranya yang pertama yaitu kita harus set boundaries digital, dimana kita harus bisa menentukan waktu kapan kita harus stop bermain handphone. Misalnya di saat jam 9 malam kita sudah bisa konsisten untuk mematikan handphone dari notifikasi-notifikasi yang mungkin sudah tidak penting lagi, supaya kita ada waktu untuk diri sendiri, supaya otak kita itu bisa terlepas dari informasi-informasi dari dunia maya. Nah, di sini yang kedua ada self care minimalis, di mana kita perlu loh untuk ngelakuin sesuatu yang kita suka 15-30 menit aja tanpa kita ngerasa salah. Kayak kalian boleh loh udah lagi belajar terus kalian burn out, jadinya kalian kayak butuh something. Nah, kalian bisa banget kayak ngelakuin hal yang kalian suka, kayak gambar atau nggak dengerin musik. Padahal cuma 15-30 menit, tapi itu impactnya luar biasa banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa burnout, nah kalian coba ngelakuin segala hal yang kalian suka. Nggak selalu soal traveling, tapi kalian ngelakuin hobi yang memungkinkan bisa ngerjain di rumah, kayak yang tadi udah di-mention. Nah, selanjutnya support system, dimana kalian jangan sungkan cerita ke teman yang kalian percaya. Nah, kalian kan di perahu yang sama, kalian mau menuju PTN atau enggak universitas-universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalian jangan sungkan untuk cerita ke teman-teman kalian, ke teman yang kalian percaya, karena untuk kalian cerita itu tuh jangan sungkan, karena hal ini tuh bukan suatu kompetisi, melainkan kalian tuh menyebarluaskan perasaan solidaritas, kayak kalian pengen teman kalian juga support kalian, atau enggak kalian bisa cerita ke orang tua gitu teman-teman. Tapi Kak, kenapa harus cerita ke orang lain? Itu kan aib, nanti malah jadi gosip. Lebih baik kan kita nyelesain masalah kita sendiri. Kan? Amanda, masalah itu bukan aib ya, melainkan kalau misalnya kita udah berani buat menceritakan masalah kita ke orang lain, itu artinya kita tuh udah berani. Tapi kalau misalnya kita belum berani menyampaikan masalah kita, atau kita belum berani nih mau curhat ke temen, takutnya nanti malah nyebar atau gimana lagi. Nah, itu kita bisa minta tolong ke orang dewasa yang kita percaya, seperti guru BK, orang tua, atau kita bisa banget meminta bantuan ke profesional. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Kak, aku mau nanya juga nih. Aku tuh belakangan ini sering ngerasa cemas, terus sendirian gitu. Tapi kalau misalkan share ke orang tua atau kayak ke teman, kerabat deket tuh malah jadi malu. Takutnya tuh dikira nggak siap buat PTN. Kira-kira aku harus share ke siapa ya, Kak? Fat, aku kayaknya tahu deh. Kalau menurut aku, kamu bisa buka aplikasi atau web kayak ada layanan psikologis yang anonim gitu. Jadi kamu bisa share atau cerita-cerita di situ tanpa tahu kalau kamu itu siapa. Jadi nggak dijudge. Oh gitu ya, aku baru tahu tentang itu. Iya. Makasih ya. Mungkin kamu udah coba. Oke, makasih. Oke. Nah, benar banget Aura. Ingat ya teman-teman, lulus dengan mental yang sehat itu jauh lebih baik, karena ya PTN emang penting, tapi diri kalian lebih penting. Nah, sebelum kita menutup sharing hari ini, kalian udah paham belum nih sama apa yang kita bahas hari ini? Udah Kak. Oke, terima kasih teman-teman atas antusias dan waktunya. Kami dari tenaga kesehatan sangat kayak senang, iya berterima kasih dan senang memperhatikan kita dengan sangat antusias. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita simpulkan, target PTN harus tinggi, tapi self-care juga penting ya. Jadi kalian harus memperhatikan hal itu juga. Terima kasih untuk Kak Raihana dan Kak Rucita, dan terima kasih atas teman-teman partisipasinya. Ingat, kalian juara, jadi jangan lupakan kesehatan mental kalian.